Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bab pemisahan. Oke, langsung saja. Pada awal kuliah dulu kita telah membahas bahwa materi itu tersusun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ketika dia dapat dipisahkan secara fisika berupa zat murni atau campuran. Zat murni itu dapat berupa senyawa atau dapat berupa unsur. Contoh di sini adalah natrium klorida atau garam. Di sini adalah emas atau perak, yaitu berupa unsur emas dan unsur perak. Kemudian ada campuran. Campuran ada campuran homogen yang kita tidak dapat lagi memisahkannya menggunakan secara fisik, atau kita tidak bisa lagi membedakannya, lebih tepat lagi membedakannya secara fisik karena sudah homogen. Dan yang kedua adalah campuran heterogen. Kita dapat melihat bahwa campuran tersebut zat-zatnya apa saja. Oke, kemudian kenapa sih kita mempelajari pemisahan? Yang pertama, tujuan dari pemisahan ini adalah memurnikan senyawa. Ini penting bagi teman-teman ketika mempelajari obat, zat aktif obat yang kita bisa dapat dari sebuah tanaman, itu harus kita murnikan. Kenapa harus kita murnikan? Karena yang memberikan efek terhadap tubuh kita atau terhadap sel di dalam tubuh kita itu adalah zat murni tersebut. Sedangkan zat yang lain itu mungkin akan memberikan support atau bahkan mengurangi efeknya, sehingga kita dapat memurnikan zat aktif tersebut dengan cara memisahkannya. Kedua adalah identifikasi kualitatif. Jadi kita dapat melakukan pemisahan untuk mengidentifikasi zat apa sih yang terdapat dalam sebuah tanaman ataupun sebuah Simplicia dan yang lain-lain. Penentuan kuantitatif sebuah senyawa. Ketika kita sudah dapat memurnikannya, kemudian kita dapat identifikasi, langkah selanjutnya adalah kita dapat menentukan kuantitatif. Jadi zatnya itu apa toh? Bentuknya seperti apa toh? Kemudian jumlahnya berapa? Ini kita dapat lakukan dengan cara memisahkannya, kemudian memurnikannya dengan teknik-teknik pemisahan yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Syarat-syarat dari pemisahan adalah selektif, peka, dan spesifik. Selektif ini adalah selektif dapat memilih ataupun menghindari zat yang tidak kita inginkan. Peka, sensitif, kita dapat tahu bahwa metode ini baik dan tidak. Kemudian spesifik adalah spesifik untuk zat tersebut. Jadi suatu metode dapat memisahkan secara spesifik zat tersebut, zat yang kita maksud atau kita inginkan. Seperti itu. Jadi pemilihan metode harus berdasarkan selektivitas, kepekaan, dan spesifikasinya. Jadi tidak bisa kita hanya memisahkan menggunakan semuanya didestilasi, tidak bisa seperti itu. Atau semuanya harus diekstraksi, tidak bisa. Karena kita dapat memilih berdasarkan kondisi dan situasi pada saat kita mau menggunakan memisahkannya. Oke, kemudian dasar pemisahan dan teknik pemisahan yang kita nanti akan bahas di kuliah kali ini adalah dasar pemisahan berdasarkan ukuran, yaitu menggunakan penyaringan, dialisis, atau exclusion kromatografi. Kemudian berdasarkan massa atau densitas kita dapat lakukan dengan cara sentrifugasi. Kemudian pembentukan senyawa kompleks dengan cara penopengan, kemudian perubahan keadaan fisik. Ini perubahan secara dasar secara fisika, pemisahan secara fisika. Kita dapat lakukan secara destilasi, sublimasi, atau rekristalisasi yang teman-teman sudah lakukan di praktikum yang lalu.
Kemudian berdasarkan keadaan kimia dengan cara pengendapan ataupun elektrodisposisi. Kemudian partisi antar fase, ini kita lakukan ekstraksi dan kromatografi. Oke. Yang pertama adalah teknik dekantasi. Jadi teknik dekantasi ini adalah dengan menuangkan cairan yang berada di bagian atas secara perlahan-lahan sehingga endapan tertinggal di dasar bejana. Teman-teman pasti akan melakukan teknik ini ketika membuat mie goreng. Jadi mie yang sudah teman-teman rebus akan memisahkan airnya, itu cukup dengan menuangkan panci ke sink yang nanti akan memisahkan antara air dengan mie-nya. Tidak perlu lagi menggunakan saringan kecuali teman-teman masih amatir sehingga untuk membuat mie goreng harus menggunakan saringan. Untuk yang sudah profesional membuat mie goreng ataupun sudah terbiasa cuma menggunakan tinggal bantuan sendok saja sudah bisa. Di sini diilustrasikan ada endapan, kemudian kita untuk memisahkannya kita tinggal tuangkan saja, tidak perlu alat bantu lain, cukup dituangkan di dalam wadahnya. Kemudian teknik yang kedua adalah filtrasi atau penyaringan. Ini juga berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana cara menyaring di laboratorium. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita gunakan bantuan batang pengaduk untuk memindah larutan dari gelas kimia ke corong yang sudah diberi kertas saring. Jadi kertas saring di sini ukurannya macam-macam, bukan hanya ukuran besar kecilnya saja, tapi ukuran porinya itu juga bervariasi tergantung zat apa yang teman-teman mau pisahkan. Kemudian kenapa kok tekniknya seperti ini? Dengan adanya batang pengaduk ini kita dapat menentukan arah ataupun tujuan di mana larutan tersebut akan kita arahkan. Jadi kita dapat melakukannya secara baik, tidak terjajar di mana-mana. Kemudian kita gunakan botol semprot untuk membilas gelas kimia ini sehingga semua zat dapat tersaring dengan baik. Selanjutnya, ini yang pertama tadi ini adalah menggunakan bantuan gravitasi sehingga kita tidak dapat mempercepat atau memperlambatnya. Kemudian untuk mempercepatnya kita dapat lakukan dengan cara memvakum. Teman-teman yang sudah pernah melakukan penyaringan dengan kertas saring, itu kalau kertas saringnya menggunakan kertas saring teknis itu akan cepat turun. Namun kalau menggunakan kertas saring dengan pori-pori yang lebih kecil itu biasanya akan lama. Bahkan sehari semalam kalau ditunggu pun tidak akan menetes. Karena itu kita perlu vakum untuk mempercepatnya. Jadi elemen yang dapat dihubungkan dengan selang yang di sini terdapat namanya tabung yang kosong. Tujuannya adalah biar kalau ada cairan yang tersedot ini masuknya ke tabung sini bukan ke pompa vakumnya karena akan mempercepat kerusakan. Kemudian divakum karena di sini kondisinya vakum maka cairan akan cepat turun ke bawah sehingga proses pemisahan lebih cepat dilakukan. Seperti itu tujuannya. Kemudian selanjutnya adalah dialisis. Dialisis ini proses pemindahan molekul terlarut dari satu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeable. Jadi kuncinya adalah membran semi permeable. Jadi molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan dengan ukuran lebih besar dia akan terperangkap dalam membran tersebut. Di sini diilustrasikan bahwa membrannya ini diikat bagian atas dan bawah dan sampelnya ada di bagian dalam. Kemudian ini dicelupkan ataupun ditempatkan pada sebuah wadah dengan larutan khusus, biasanya buffer, sehingga nanti
terjadi kesetimbangan antara isi dari membran dengan bagian luar dari membran. Partikel dengan ukuran kecil dapat lolos dari membran dan partikel berukuran besar akan tertahan dalam membran. Ini biasanya digunakan untuk pemurnian atau pemisahan protein. Kemudian selanjutnya adalah size exclusion chromatografi. Jadi chromatografi berdasarkan ukuran partikel. Jadi dalam chromatografi ini proses pemisahan menggunakan kolom partisi partikel berpori. Partikel dengan ukuran lebih kecil akan terperangkap lebih lama dibandingkan dengan partikel dengan ukuran lebih besar. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ini adalah sampelnya. Ketika sampel dengan berbagai ukuran zat itu dilewatkan pada kolom yang terdiri dari material berpori. Ini adalah ilustrasinya. Jadi dalam kolom ini ada semacam pori-pori yang terdapat dalam material penyusunnya. Jadi jangan dibayangkan pori-pori ini dapat kita lihat dengan mata, namun pori-pori ini sangat kecil disesuaikan dengan partikel yang akan kita pisahkan. Semakin banyak pori, maka hasil pemisahannya biasanya akan semakin baik. Jadi sampel dengan pori-pori jadi sampel dengan ukuran partikel yang kecil akan terperangkap dalam pori-pori, sedangkan partikel dengan ukuran lebih besar tidak akan masuk ke dalam pori-pori atau hanya akan berada di permukaan atau di bagian pori yang dekat dengan permukaan saja, sehingga dia dapat cepat lolos. Semakin besar maka dia akan semakin cepat lolos atau semakin cepat keluar dari kolom. Sehingga nanti kalau diilustrasikan bahwa waktu retensi adalah waktu tinggal dalam kolom ini, semakin kecil partikel maka semakin lama, semakin besar akan semakin cepat, seperti itu. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini akan teman-teman gunakan di pemisahan-pemisahan dan ini akan sangat membantu dalam pemisahan. Jadi pemisahan berdasarkan berat jenis dalam campuran yang dibantu dengan gaya sentrifugal. Contohnya di sini adalah kita memisahkan larutan dengan perbedaan berat jenis. Karena ini biasanya bentuknya suspensi, akan lama bila kita tunggu, bisa kita bantu dengan sentrifugasi. Jadi ingat, pada saat bersentrifugasi tidak boleh hanya mensentrifugasi dengan jumlah yang ganjil, harus pada jumlah yang genap. Jadi di sini meskipun sampelnya cuma satu, kita kasih atau kita beri penyeimbang berupa tabung reaksi yang diisi air dengan massa yang sama dengan tabung yang berisi dengan sampel. Jadi balance antara pada bagian sampel dengan pada bagian penyeimbangnya beratnya sama, sehingga nanti perputaran dari sentrifuge ini dapat seimbang dan tidak terjadi kecelakaan. Kalau ini tidak seimbang, bisa saja si sentrifuge nanti akan terlempar ataupun dia akan oleng, sehingga proses sentrifugasi ini akan menjadi gagal, pemisahannya gagal ataupun malah menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendapan berdasarkan perbedaan kelarutan, atau kita dapat melakukan dengan cara penopengan yang tadi kita singgung di bagian awal. Jadi di sini dicontohkan bahwa kita ingin memisahkan Pb dalam larutan campuran yang ada di sini. Caranya adalah bagaimana kita menggunakan penopeng berupa ion sulfat. Pb yang ada dalam sampel ini akan bereaksi dengan ion sulfat, sehingga dia akan membentuk PbSO4 yang berupa padatan, dan itu akan tertinggal dalam ataupun mengendap dalam larutan, sehingga kita dapat pisahkan ion Pb dari ion yang lain. Seperti itu.
Selanjutnya adalah proses distilasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih atau volatilitas yang nanti teman-teman akan praktekkan. Contohnya di sini adalah pemisahan minuman beralkohol. Kita dapat memisahkan alkohol dari minuman beralkohol yang kita punya dengan cara destilasi. Teman-teman tahu bahwa titik didih alkohol dengan titik didih air itu perbedaannya lumayan jauh. Titik didih air itu sekitar 100 derajat Celcius dan titik didih alkohol itu antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Jadi sampel kita masukkan ke dalam labu destilasi, kita panaskan antara 70 sampai 80 derajat Celcius, yang dimana itu adalah titik didih dari alkohol yang akan mengubah dari alkohol cair menjadi uap. Setelah menguap, alkohol uap tersebut akan dilewatkan ke dalam kondensor. Di sini terjadi proses kondensasi, yaitu perubahan dari gas ke cair, dan cairannya akan tampung di dalam penampung. Jadi nanti kita akan dapatkan larutan dengan etanol yang sudah terpisah. Selanjutnya adalah proses ekstraksi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua fase. Kita dapat lakukan dengan menggunakan bantuan corong pisah. Zat awal yang warnanya pink ini akan diekstrak menggunakan pelarut organik, bisa heksan, bisa ether, bisa kloroform, dan lain-lain yang pada awalnya tidak berwarna. Kemudian lama-kelamaan kita gojok ini corong pisah, kemudian pada hasil akhir akan terpisah antara zat yang larut dalam pelarut organik dan sampel yang tidak larut dalam pelarut organik. Kemudian nanti akan kita buka kerannya sehingga pada bagian dengan massa jenis yang lebih besar pada bagian bawah ini akan dapat keluar dari corong pisah dan kita dapat ekstrak yang larut dalam pelarut organik. Oke. Yang selanjutnya adalah penguapan atau evaporasi, memisahkan larutan padat cair dari pelarutnya dengan memanaskan hingga pelarutnya menguap. Jadi teman-teman kalau main ke lab lantai 1 akan melihat, ataupun pada waktu kita praktikum kemarin kita dapat mengevaporasi atau memisahkan dengan cara dipanaskan. Contohnya kemarin kita memanaskan larutan garam, airnya akan menguap, kemudian akan tertinggal kristal garam. Cara yang lain adalah menggunakan rotary evaporator. Kalau ini adalah penguapan konvensional, kita tidak dapat mengatur tekanan. Jadi titik didih itu berdasarkan titik didih dari pelarut. Padahal khususnya untuk senyawa-senyawa tertentu itu akan rusak pada titik didih air tersebut ataupun pelarut tersebut. Kita dapat melakukan ataupun mengurangi tekanan dalam tabung di sini sehingga nanti titik didihnya akan turun. Titik didih akan turun, kemudian zat pelarut akan menguap lebih cepat dengan suhu yang lebih rendah daripada titik didih yang seharusnya. Di sini nanti ada pompa vakum dihubungkan dengan pompa vakum, kemudian pelarutnya akan menguap di sini ada kondensor mengubah dari larutan ke cair dan ditampung di penampung di sini. Di sini akan berputar dan di sini ada berupa bejana yang diisi biasanya dengan air yang dapat kita atur panasnya berapa. Dan rotasi ataupun perputaran ini dapat kita atur juga dengan alat ini. Untuk kejelasan dari rotary evaporator, teman-teman dapat lihat ataupun akan praktikum ataupun dapat tanyakan ke laboran lantai 1. Kemudian yang terakhir adalah kromatografi, adalah pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi zat atau larut dalam fase gerak dan fase diam.
Contoh yang teman-teman sudah lakukan kemarin adalah menggunakan kromatografi lapis tipis. Jadi L1 di sini akan bergerak ke atas membawa sebagai fase gerak dengan membawa sampel untuk bergerak ke atas pula. Jadi zat yang dengan distribusi kelarutannya lebih kecil dia akan tertahan, dan yang memiliki kelarutan lebih besar dia akan terpisah. Sehingga kita dapat memisahkan ataupun menentukan ini zat apa dan ini zat apa. Selain itu kita dapat melakukan dengan cara kromatografi kolom. Bedanya dengan kromatografi lapis tipis ini, kita untuk kromatografi lapis tipis kita biasanya untuk identifikasi awal. Identifikasi awal ini zat apa, ini zat apa. Karena ini kromatografi lapis tipis, kita dapatkan hasil kurang maksimal untuk dalam proses kuantifikasinya. Untuk mendapatkan zat dengan jumlah yang lebih banyak, kita dapat lakukan dengan cara kromatografi kolom. Jadi, pada kromatografi lapis tipis ini kita juga pelajari rasio ataupun jenis pelarut yang dapat kita nanti gunakan supaya ini memisah dengan baik. Kalau pelarutnya tidak cocok, dia tidak akan misah, sehingga nanti dengan kita melakukan trial and error menggunakan kromatografi lapis tipis ini. Di dalam gambar dapat diketahui bahwa awalnya di sini sampelnya di atas berupa coklat, kemudian setelah diberi pelarut ataupun fase gerak dia akan lama-lama terpisah. Yang pertama di sini terpisah, kemudian diikuti yang pada bagian coklat. Jadi kita dapat mengambil zat di sini secara maksimal. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.